Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang kembali menemani Anda bersama Ana dan juga Nadila. Hari ini akan menuju ke puncak haji yang tentunya kita akan hadirkan beragam informasi untuk Anda pemirsa. Ada informasi apa lagi, Nadila? Selain informasi tentang puncak haji hari Ana, kita juga akan menghadirkan sejumlah dialog-dialog menarik tentunya. Salah satunya ini informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa, di mana misteri kasus dugaan perampokan yang menewaskan Petri Sihombing pemirsa, warga perumahan di Puri Anggrek ya, yang berada di Kecamatan Walantaka di Kota Serang, Banten ini terungkap. Dan pelaku adalah suami korban sendiri. Kasus dugaan perampokan yang menewaskan Petri Sihombing, warga perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, ternyata pembunuhan. Pelaku ternyata suami korban, Wadison Pasaribu, yang telah mengakui perbuatannya dan diamankan ke pihak kepolisian. Menurut keterangan kuasa hukum keluarga, pemicu terjadinya pembunuhan dikarenakan adanya perdebatan soal finansial serta percintaan, sehingga pelaku melakukan perbuatannya tersebut. Kapolresta Serang Kota membenarkan telah menangkap pelaku tadi malam dan pihaknya akan segera merilis keterangan lengkap terkait motif pembunuhan. Kalau pelaku ditangkap benar kan? Sudah benar. Kapan ditangkap, Pak? Tadi malam ya. Untuk motif dan saat ini nanti kita konfirmasi. Diri atau ditangkap, Pak? Ya, ditangkap. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufa, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini seorang aparatur sipil negara atau ASN di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditodong senjata api. Dalam video yang beredar, ASN yang bernama Zainuddin Hutoti ini ditodong dengan senjata api oleh seseorang yang menggunakan helm di tempat korban bekerja di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Saat ditodong senjata api, korban yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan di Dinas Sosial hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Menurut pengakuan korban, dirinya tidak mengenal pelaku. Namun sehari sebelum kejadian, korban sempat berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor. Itu ada berhadapan saya dengan dia, saya langsung tidak cabut. Ini ada sesuatu yang dia mau ambil mololo. Diduga pistol itu? Pistol. Memang ditunjukkan seperti pistol. Jadi, seperti kejadian begitu, saya suruh berlutut. Berlutut. Suruh buka mulut. Pukul 11 siang sudah kita amankan satu orang inisial RK ya, yang berdasarkan video ada melakukan dugaan tindak pidana pengancaman. Sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait motif yang bersangkutan melakukan hal tersebut. Kepolisian Polres Gorontalo telah menangkap pelaku. Polisi juga mendalami motif pelaku dan senjata yang digunakan. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral seorang wanita berusia 20 tahun melahirkan di toilet KRL Stasiun Bogor. Ya, proses persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan Stasiun Bogor, sementara bayi dan ibu dilarikan ke Rumah Sakit Marzuki Mbah di Bogor untuk kemudian penanganan lebih lanjut. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita melahirkan di toilet Stasiun Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Wanita berusia 20 tahunan tersebut diketahui bernama Alfa, seorang warga Depok, Jawa Barat. Awalnya, petugas kebersihan bernama Andi mencurigai seorang penumpang yang terlalu lama berada di toilet. Karena berpikir si penumpang sedang buang hajat, Andi pun kembali bekerja. Namun setelah ditunggu cukup lama, sang penumpang tak juga keluar dari toilet. Andi justru mendengar tangisan bayi dari dalam toilet.
Dengan sigap, Andi dan sejumlah petugas kebersihan lainnya memberitahukan petugas jika ada wanita yang melahirkan di toilet. Tak lama, petugas kesehatan stasiun pun tiba di lokasi dan memberikan pertolongan. Entah apa alasan Alfa tak mau meminta tolong kepada petugas saat akan melahirkan bayinya. Yang jelas, kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Keduanya pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor untuk ditangani lebih lanjut. Refleks kontak teman saya berteriak minta tolong ke penumpang. Sedangkan penumpang yang di sini agak panik untuk cara ngebantunya gimana. Sedangkan di dalam toilet itu berceceran darah banyak penuh. Langsung ke pimpinan lapor. Berceceran penuh. Terus Mas Andi ikut itu ngebantu. Terus saya minta tolong teman saya yang perempuan saya. Terus ngebantu. Tolong Pak, itu yang penumpang yang lain tidak bisa untuk mengatasi ini Pak. Soalnya si bayinya terkelungkup di dalam. Oh, iya. Duh, kasihan juga ya sang bayi harus dilahirkan di toilet. Untung saja sang bayi lahir dalam kondisi sehat. Kira-kira siapa ya nama bayinya nanti? Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada saja kelakuan jahil seorang siswa di SMA Negeri 1 Sumedang, Jawa Barat. Ya pemirsa, seorang siswa bernama Atar membuat kehebohan dengan tersangkut di bangku sekolah dan harus dievakuasi tim pemadam kebakaran. Atar Hakiki, siswa SMA Negeri 1 Sumedang ini nampaknya tak bisa diam. Pada jam terakhir pelajaran, Atar yang iseng duduk di kursi yang diketahui kondisinya memang sudah rusak. Walhasil Atar tersangkut di kursi tersebut dan sulit untuk keluar. Bukannya menolong, teman-teman sekelasnya justru tertawa melihat Atar tersangkut dengan posisi kaki di atas. Lantaran tidak bisa menolong mengeluarkan Atar dari jepitan kursi, akhirnya para guru memanggil sang penyelamat, petugas damkar. Ditemani rekan sekelasnya, Atar harus menunggu tim damkar untuk sampai ke sekolahnya selama 15 menit. Meski tidak mengalami luka, namun siswa kelas 10 itu mengaku sakit pada bagian pahanya. Lantas kenapa sih Atar kok iseng duduk di kursi yang rusak? Awalnya dia lagi diam, terus abis itu selepas. Lagi bercanda bagaimana? Benar, mau duduk. Kalau lagi mau duduk, ya. Terus tiba lepas. Kondisi kursinya memang udah rusak atau gimana? Bolong. Sengaja didudukin. Ya. Berapa lama tadi? Bercandaan aja berarti ya? Enggak bercanda sendiri, wes. Setelah 10 menit berjibaku, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi Atar dari kursi yang rusak. Petugas mengaku merasa kesulitan saat proses evakuasi lantaran kursi tersebut terbuat dari besi. Ada laporan ke damkar katanya ada siswa masuk ke kursi, kirain kursinya kayu, ternyata besi. Mungkin lagi pada main-main, mungkin masuk ke sana setengah badan. Usai bertugas, tim damkar meminta para siswa agar berhati-hati dan tidak bermain sembarangan agar kejadian serupa tidak terjadi. Nah, dengar tuh Atar, nasihat para petugas ya. Jangan sampai nyangkut lagi. Jangan ya Dek ya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setiara Sanjani, TV One mengabarkan. Oke pemirsa, kini kami ajak Anda untuk bergabung dengan Cece Ruhiyat, Kabid Damkar Kabupaten Sumedang yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pak. Siang Bu. Ya. Oke Pak Cece, mungkin bisa ceritakan kepada kami ini bagaimana bisa seorang siswa SMA terjebak dalam kursi besi seperti itu Pak Cece? Iya, kemarin itu pas kejadiannya ada laporan jam
11.40 ke Damkar langsung. Dan kami, segera tim kami dari Damkar UPT kebetulan sudah sigap dan langsung menuju SMA 1 Sumedang. Dan mulai evakuasi kami jam 11.50 dan alhamdulillah jam 12.10 kami sudah berhasil melaksanakan evakuasi tersebut. Oke, Pak Cece, akhirnya tim pemadam kebakaran ini melakukan apa nih Pak? Kursi besinya apakah dipotong? Saya lihat ada bawa tang besar tuh Pak. Iya, kami kalau kejadiannya gitu kami yang dibawa itu gergaji besi dan tang ya, karena persiapan gitu ya, karena walaupun belum tahu apa kejadiannya tapi biasanya karena masalah sekolah itu biasanya ke masuk ke kursi atau kejepit gitu. Karena sudah belum lebih dari 1-2 kali barangkali di Sumedang kejadiannya seperti ini, ada yang masuk jari ke lubang kursi dan lain-lain sebagainya Bu. Jadi ini bukan kejadian yang pertama kali ini. Oke Pak Cece, akhirnya berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk membantu siswa ini bisa keluar dari kursi itu? Alhamdulillah berdasarkan laporan dari anggota, dari mulai jam 11.50 sampai jam 12.10 berarti 20 menit, alhamdulillah kami berhasil mengevakuasi anak dari kursi itu tersebut. Oke, terus sekarang kondisinya gimana Pak? Ada luka-luka nggak anak tersebut? Kebetulan hanya ada lecet-lecet kata orang tuanya, hanya ada lecet di bagian betis katanya Bu, karena bagian betis dan pimping karena tidak bisa keluar, jadi dia itu goyang-goyang dengan goyang-goyangnya itu karena kursinya pas di badannya, jadi agak lecet sedikit Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cece Ruhiat, Kabid Damkar, sudah bergabung bersama kami berbagi informasi lucu ini ya. Mungkin lucu tapi jangan ditiru ya. Terima kasih Pak Cece. Pemirsa, seorang pilot melihat UFO saat terbang mengantarkan calon jemaah haji. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, untuk memperindah kota Bandar Lampung, sejumlah seniman hingga komunitas street punk berkolaborasi untuk kemudian menciptakan mural bertajuk Lampung Damai. Terletak di Jalan R.A. Kartini dan Kampung Bahari, kawasan Panjang, Kota Bandar Lampung, menjadi tempat lokasi mural. Dinding-dinding yang sebelumnya kusam, kini berubah menjadi kanvas penuh warna berkat sentuhan mural dari para seniman, street punk, dan relawan yang tergabung dalam Nusantara Art Project. Mural yang dibuat tak hanya memperindah kota, juga mengajak masyarakat untuk merenungkan pesan perdamaian dan keharmonisan di Provinsi Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyerahkan bantuan uang tunai 50 juta rupiah untuk operasional dan pembelian cat untuk para seniman mural. Serta 7 orang seniman diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Besar karena ini kawan-kawan relawan ini memang swadaya gitu, buatnya swadaya, dan alhamdulillah juga kita dititipin amanah hari ini, kita diberangkatkan relawan. Kami kan tulus, kami nggak ada apa-apa, nggak ngarepin apa-apa, pokoknya tempat ini bagus ya. Alhamdulillah ya, terus dibantu juga tadi buat pembelian cat kami 50 juta. Dengan adanya kontribusi para seniman muda ini, sudut-sudut kota Bandar Lampung menjadi lebih indah dengan bertema budaya, kebersamaan, dan kearifan lokal. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.
Kita ke kabar lainnya pemirsa, objek terbang asing yang biasa disebut dengan UFO adalah hal yang masih diperdebatkan. Bahkan pemirsa ada yang menganggap bahwa hal tabu untuk membicarakan keberadaan benda-benda yang diduga ekstraterestrial tersebut. Ya, namun seorang pilot Indonesia beberapa kali bertemu dengan objek terbang asing saat sedang bekerja di udara. Hingga kini tak ada penjelasan memuaskan untuk menerangkan objek apa yang sebenarnya ditemuinya di langit itu. Di tengah kesunyian malam pada penerbangan dari Lagos, Nigeria yang membawa jamaah calon haji, Kapten Rudi Van Pangemanan, pilot asal Indonesia menunaikan sholat di kokpit. Usai menunaikan sholat, Kapten Rudi kembali menatap langit malam yang begitu gelap. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, ia melihat sejumlah cahaya yang terlihat sangat terang. Cahaya-cahaya itu bukanlah pesawat, karena mustahil ada pesawat yang terbang dengan jarak sangat dekat. Selain itu, jika cahaya itu berasal dari lampu pesawat lain, pasti keberadaan pesawat lain terdeteksi pada radar di kokpit. Namun, tidak ada apa-apa di radar. Bahkan dengan gerakan teratur, cahaya-cahaya itu mulai menari-nari. Bagi Kapten Rudi, penampakan di langit seperti itu bukanlah hal baru yang ia temui. Sebagai seorang muslim melihat penampakan yang belum bisa dijelaskan itu, Kapten Rudi langsung mengucap kalimat tasbih. Kapten Rudi yang bekerja pada maskapai asing sudah berulang kali melihat fenomena di langit yang banyak disebut sebagai UFO atau benda terbang asing ini. Ia pun sering menjelaskannya di YouTube pribadi bahwa ia tak tahu apa yang dilihatnya di langit tersebut. Guys, ini bukanlah karangan atau gambar yang dibuat-buat, tapi ini adalah pengalaman saya melihat sesuatu yang aneh atau anomali UFO atau Unidentified Flying Object, benda terbang yang tidak terindikasi. Yang kami lihat memang masih misteri. Benda apakah itu? Berada di angkasa dan menari-nari. Sebelumnya kami menyangka cahaya itu adalah pesawat, tapi tidak ada di radar kami. Terus kami menyangka kalau mungkin itu bintang, tapi kelipan bintang berkelip cepat dan bintang tidak bergerak. Sedangkan cahaya UFO bersinar lama dan bergerak. Kemudian kami menyangka pula bahwa kemungkinan cahaya tersebut adalah satelit. Karena saat ini banyak satelit dari Starlink yang baru diluncurkan oleh Elon Musk. Apapun yang dilihat Kapten Rudi sudah sering dilaporkan oleh warganet, entah sebagai penumpang ataupun kru pesawat. Pilot-pilot pesawat tempur pun juga banyak yang mempertanyakan benda asing tersebut sejak lama. Dari penampakan-penampakan itu, Kongres Amerika Serikat bahkan berkali-kali bersidang untuk dengar pendapat soal benda diduga UFO yang juga disebut sebagai fenomena anomali tak dikenal atau UAP. Jadi, benarkah UFO itu ada? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita sudah sering membaca tentang penampakan benda terbang asing alias UFO ini di mana-mana. Namun, jarang kita mendengar bahwa penampakan UFO ini tertangkap oleh warga Indonesia. Nah, ternyata ada pilot penerbangan komersil asal Indonesia yaitu Kapten Rudi Van Pangemanan yang sudah berkali-kali melihat. Betul sekali. Nah, yang bikin takjub adalah Kapten Rudi ini terlahir melihat tarian cahaya misterius pada saat sedang menerbangkan pesawatnya. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Kapten Rudi. Selamat siang, Kapten. Siang, pagi di sini. Oke, di sana pagi ya, Kapten. Kapten, tolong dong diceritain penampakan malam itu waktu Kapten Rudi terbang ya, sempat melihat cahaya yang mungkin aja itu UFO. Gimana sih ceritanya? Iya, penerbangan biasa, saya lagi terbang dari Lagos ke Madinah. Jadi terbang memang take off-nya udah malam ya, sore, jadi memang indah gitu. Suasana hari itu memang cerah.
Tapi memang nggak tahu kenapa saya sebenarnya jarang pakai jaket gitu ya. Hari itu memang jadi kayak dingin gitu. Nggak seperti biasanya ya dinginnya. Terusnya ya saya memang udah waktunya sholat ya, saya sholat biasa, sholat maghrib, isya. Terusnya sejam setelah itu, nah nongol tuh. Memang cahaya-cahaya itu nongol lagi gitu ya, yang pernah saya lihat tahun lalu. Tahun lalu saya pernah ketemu juga kan, saya pernah buat vlognya juga. Nah tahun ini ketemu lagi ya, itu mereka menari-nari, terusnya juga pokoknya menghibur saya lah, menghibur kami yang di kokpit juga. Akhirnya saya juga bilang sama teman-teman saya, lihat nggak? Lihat ya itu nari-nari itu apa sih ya? Tapi ya jawabannya belum bisa ketahuan karena di radar saya nggak ada. Kita juga pernah nanya sama ground controller, dibilang mereka juga nggak bakal bisa lihat karena dari bawah ya. Terus juga kalau dibilang itu adalah satelit juga enggak, karena pattern pergerakannya dia bisa ke kiri, ke kanan. Kalau drone, tetap aja drone itu kan harus ada di radar kita ya, harus ada. Dan itu bukan drone. Kalau bintang ya jelas bukan, karena bintang nggak bergerak-bergerak seperti itu. Dan itu semua memang aneh ya. Jadi kayak kalau sebagian orang Muslim mungkin bilang itu malaikat kali Cap, ya bisa jadi gitu ya, karena mereka nggak mengganggu saya dan mereka hanya menghibur gitu, menghibur perjalanan saya yang memang sedikit mengantuk ya, karena malam ya, terbang malam itu jadi sedikit membuat saya mengantuk. Nah dengan adanya mereka ini saya jadi wake up gitu ya, jadi terkesima lah. Jadi ngeliatin apa ya mereka mau bicara apa gitu, saya juga kurang ngerti sih. Oke, Kapten, tapi kalau kita simak dari media sosial Kapten, ternyata fenomena ini sudah sering Kapten temui ya. Ini tepatnya pertama kali menemukan ada fenomena ini kapan nih Kapten, dan sudah beberapa kali terjadi? Iya, berapa kasus iya, makanya saya juga pernah lihat ada yang pernah posting juga masalah UFO gitu. Tapi yang saya lihat ini ya seperti ini, jadi dia ada 1, 2, 3, 4 sampai 7, tahu-tahu dia membuat formasi, bergerak-gerak dan menari seperti menari gitu ya. Jadi benar-benar membuat kita terkesima gitu, seneng melihatnya. Bukannya serem ya, tapi seneng gitu. Ih, apa sih itu kok nari-nari gitu. Terusnya kadang-kadang mendekat, tapi pertama waktu saya lihat juga kita takut ya, kayak kok mendekat gitu. Tapi akhirnya menjauh lagi. Terusnya kadang-kadang ngasih kayak kode Morse gitu, tapi saya nggak terlalu ngerti apa sih maksudnya detek gitu. Itu aja sih yang saya lihat ya, dan ini memang kejadiannya selalu sekitar di Sahara gitu, di gurun Sahara yang sepi. Nah tadinya memang saya pikir di gurun Sahara, tapi ternyata mereka tetap mengikuti saya sampai di perbatasan di Laut Merah, perbatasan antara Egypt dan Saudi gitu. Oke. Jadi Kapten terus mengikuti. Kapten, selama pertemuan dengan objek misterius itu pernah ada gangguan nggak sih Kapten dengan pesawatnya? Mungkin alat elektronik yang tiba-tiba terganggu sinyalnya atau makan rusak seperti apa? Oh enggak sama sekali enggak ya. Jadi malah semuanya aman-aman aja. Makanya saya bilang mereka bukan yang menakuti, mereka tuh menghibur gitu. Dengan ya netizen saya bilang itu mungkin malaikat Cap, karena Captain kan bawa 560 jemaah sekali terbang. Jadi kayaknya ya mungkin dilindungi, dibuat senang gitu ya, exciting. Jadi saya nggak ngantuk gitu. Memang penerbangan malam itu ngantuk ya kadang-kadang.
Oke, Kapten, ini kita juga mau tahu, selain Kapten, apakah ada rekan-rekan Kapten yang juga memang melihat fenomena itu, dan apakah memang ini hal yang lumrah dari kalangan Kapten di sana? Oh gini, untuk kita, kebenaran cuma saya tadinya yang lihat ya, sama partner saya, co-pilot saya. Terus teman-teman saya pada bilang, nggak lihat gitu. Akhirnya saya bilangin, coba deh, kalian lihat, di sini, saya kasih tahu posisinya, terusnya dilihat gitu ya. Nah, baru setelah itu beberapa hari kemudian mereka laporan ke saya kalau, iya saya ngeliat ya begini ceritanya sama. Jadi yang pertama melihat memang saya, tapi setelah saya kasih tahu posisinya dan bentuknya atau di gelagatnya gitu ya, karena kan sebelum bertemu tuh biasanya ya itu udaranya dingin lah atau apa, ya saya kasih tahu aja, baru mereka setelah itu mereka percaya gitu. Oh iya saya juga ngelihat, benar mereka dancing, bukan cuma orang Indonesia tapi teman-teman saya yang bule juga, pilot asing juga bilang begitu sama. They are dancing and they don't harm anything. And Terima kasih Kapten Rudy. Semoga mungkin bisa membagikan lagi ya keadaan-keadaan seperti ini. Mungkin saja itu betul UFO. Terima kasih Kapten Rudy. Selamat pagi waktu Anda. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda tentunya kami akan hadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, malam ini Timnas Indonesia akan memainkan laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Messi sekarang atau tidak sama sekali diusung tim asuhan Patrick Kluivert saat menghadapi Cina di GBK. Ya pemirsa, kemenangan atas Cina membuka peluang Timnas lolos dengan finish di posisi 3 atau 4 klasemen. Dan pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan kami Yolanda Chaniago yang saat ini sudah berada di Stadion Gelora Bung Karno. Yolanda, seperti apa persiapan di sana? Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, selamat siang pemirsa. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, tepatnya pecinta bola Indonesia. Karena sebentar lagi akan diberlangsungkan pertandingan antara Timnas Garuda Indonesia melawan Timnas Cina. Di mana pertandingan ini sendiri nantinya diberlangsungkan pada pukul 20:45 waktu Indonesia bagian Barat. Mengingat pertandingan ini merupakan pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan dapat Anda lihat pemirsa, saat ini saya mengabarkan dari salah satu pintu masuk yang ada di Gelora Bung Karno, tepatnya di Plaza Utara. Sudah mulai terlihat antusias dari para penonton Timnas Indonesia atau supporter yang sudah mulai berdatangan. Mengingat ini adalah pertandingan terakhir bagi Timnas Indonesia di babak 3. Dan kami sama-sama berharap tentunya malam ini Timnas Indonesia dapat mengantongi kemenangan agar bisa lolos ke babak keempat. Dan tentunya dari lolos babak keempat itu nantinya akan menjadi peluang menuju Piala Dunia tahun 2026. Dan pemirsa, bagi Anda yang nantinya akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Cina malam hari ini, sedikit mengingatkan terkait penukaran tiket yang sudah tidak diberlakukan secara offline. Namun penukaran tiket diberlakukan secara online melalui Garuda ID. Dan Anda tidak perlu khawatir, untuk Anda yang mungkin ingin melakukan transfer tiket data, masih dapat dilakukan secara online di beberapa booth yang disediakan di beberapa titik pintu masuk, salah satunya tempat saya mengabarkan saat ini di Plaza Utara. Dan untuk booth penukaran atau transfer tiket sendiri nantinya dibuka sejak pukul 8 pagi hari hingga sore hari nanti. Namun untuk proses transfer data atau ID ini sendiri hanya diberlakukan secara offline untuk anak di bawah 13 tahun. Dan nantinya pemirsa, dapat Anda lihat di belakang saya sudah mulai dipersiapkan
disiapkan pagar-pagar begitu ya untuk supporter yang ingin memasuki area Stadion Gelora Bung Karno, di mana nantinya pintu masuk ini dibuka pukul 3 dan pintu menuju lapangan dibuka pukul 6 sore hari. Sementara demikian, balik ke studio. Terima kasih, laporan langsung Yolanda langsung dari stasiun GBK di Jakarta. Gak sabar ya nunggu nanti malam. Gak sabar, Ana. Terima kasih Yolanda. Dan pemirsa, kami juga harus jeda terlebih dahulu. Tentunya kami akan hadirkan sejumlah kabar lainnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah. Kunjungan Menteri Agama Nasaruddin ini untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan jamaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Menak menyapa jamaah yang sedang menunggu bus di lobi hotel dan didoakan kelancaran ibadah mereka. Jamaah menyambut antusias kedatangan Menak dengan mengajak berfoto bersama. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan jamaah saat wukuf untuk mematuhi larangan ihram dan memperbanyak amalan. Sudah ada ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia, antara jam 10 sampai jam 4 sore tidak boleh keluar-keluar kemah, ya apalagi pergi ke Jabal Rahmat ya kan. Dulu kan jemaah kita itu suka ke kunjungi keluarganya ya, suka berkunjung ke gunung, bahkan mungkin juga pergi ke, ada juga tempat belanjaan. Nah sekarang ini didisiplinkan oleh pemerintah Saudi Arabia agar jangan pindah, pokoknya jangan banyak keluar lah. Banyak polisi yang mengawasi jamaah karena menghindari kehilangan, ketersesatan jamaah. Kan di sini kan lebih dari 3 jutaan manusia kan. Nah, alhamdulillahnya ya, kemah-kemah Indonesia itu tidak berjauhan satu sama lain. Jadi bisa saling mengunjungi ya. Maka itu kemarin itu kami tidak tergesa-gesa untuk menjemput jamaah kami lebih cepat datang ke Arafah. Kami memilih waktu sore sampai malam lebih banyak agar jamaah kami terhindar dari panas teriknya matahari. Pemirsa, warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di luar negeri memanfaatkan peluang berhaji tanpa harus masuk daftar tunggu puluhan tahun. Ya, di Prancis misalnya, WNI yang punya izin tinggal resmi bisa mendaftar haji dan berangkat di tahun yang sama. Beribadah haji merupakan impian setiap muslim di dunia. Hanya saja di Indonesia antrian daftar tunggu jemaah calon haji hingga puluhan tahun. Karenanya warga Indonesia yang tinggal di luar negeri memanfaatkan peluang bisa berhaji tanpa harus menunggu lama. Ini dilakukan Zainal Abidin yang sudah 5 tahun bekerja di Paris. Tahun ini ia bersama istri mendaftar haji dari Perancis. Enaknya berangkat haji dari Prancis, kita daftar tahun ini dan kita bisa juga mendapatkan kuota tahun ini juga. Tidak seperti di Indonesia, hanya kita harus mantengin aplikasi nusuknya pada saat kuota dibuka. Jadi seperti war tiket konser lah, siapa cepat dia dapat. Warga Indonesia bisa mendaftar haji di Prancis asalkan memiliki izin tinggal resmi di Prancis. Izin ini bisa diurus langsung begitu WNI datang ke Prancis untuk bekerja atau kuliah. Enaknya karena kalau di Indonesia kan kita ada manasik berapa kali rame-rame ada bimbingan. Nah kalau di sini nggak ada, adanya secara manasik secara online. Tapi kan kita jadi mereka-reka kayak gimana, masih kurang jelas sih. Kayak udah dijelasin begini, tapi kita masih nggak bisa ngebayangin deh gitu. Namanya juga lewat online. Ongkos haji di Prancis mulai dari 8.300 euro atau 153 juta rupiah hingga 18.000 euro atau setara 333 juta rupiah. Dari Mekah, Arab Saudi, Irwan Darmawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lain untuk Anda sesaat lagi.
Masih bersama kami pemirsa di AP Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi membuka rute baru bus Trans Jabodetabek hingga ke Bogor di Terminal Blok M Jakarta. Dalam peresmian itu, Pramono Anung didampingi oleh Wali Kota Bogor Dedi Rahim dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. Pramono mengatakan pembukaan jalur baru ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bogor dan Jakarta karena dapat menghubungkan kedua kota secara langsung. Pramono meyakini warga yang meminati layanan koridor jalur baru ini akan membludak. Hal ini berdasarkan dari pembukaan jalur-jalur lain yang sudah ia lakukan. Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa untuk sementara jumlah bus Transjakarta dari Terminal Blok M menuju ke Bogor ada 16 armada dengan headway atau jarak waktu tunggu yakni 15 menit. Dan selamat melanjutkan perjalanan bersama Trans Jabodetabek rute P11. Hari ini kita akan membuka Trans Jabodetabek untuk rute Bogor Blok M dan juga rute perpanjangan koridor 13. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwa rute Blok M Bogor ini disebut dengan P11 dan demikian ini merupakan jalur yang betul-betul ditunggu-tunggu oleh warga Bogor maupun tentunya warga Jakarta. Karena inilah yang secara langsung menghubungkan Bogor ke Blok M melewati 20 halte. 11 halte ada di Bogor, 9 halte ada di Jakarta. Masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih Pak Gubernur, terima kasih, dan kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya. Yang kedua mungkin karena ini tadi sudah dibahas oleh Pak Wali Kota, sangat bermanfaat untuk warga kami dari Kabupaten Bogor, dan ini pertanda membangun hubungan kolaborasi antara wilayah Bogor Kabupaten dengan Jakarta. Dan pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di AP Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.